Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan program Tadarus Alkitab kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Tundukkan kepala kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami sudah boleh ada dalam keadaan yang luar biasa diberkati Tuhan. Dan saat ini kami mau melanjutkan Tadarus Alkitab kami. Bicara kepada kami, berikan rema kepada kami, sehingga kami semuanya semakin memahami tentang Tuhan dan bisa hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membuka Yeskiel pasal yang ke-37 pada episode ini. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ya, Yeskiel pasal 37, saudara ya. Kita sama-sama kita akan baca perikopnya kebangkitan Israel. Ayat pertama dan seterusnya. Bersama saya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian, firman Tuhan." Haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dalam perikop yang kita baca tadi, kita membaca bagaimana Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk bernubuat pada tulang-tulang yang kering, yang sudah tinggal menjadi fosil. Kering di situ berarti ya dagingnya sudah tidak ada, berarti sudah mati bertahun-tahun. Ya. Tapi ketika Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk bernubuat, mujizat terjadi, tulang-tulang itu berderak-derak,
akhirnya menyatu satu dengan lainnya, kemudian dikatakan timbul urat, kemudian daging dan kulit. Dan ketika Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk bernubuat agar nafas hidup masuk ke dalam bangkai itu, atau jasad itu, atau mayat itu, atau tulang-tulang yang sudah dibalut dengan kulit tadi, maka hidup kembali. Itu gambaran bagaimana Tuhan memberikan peneguhan kepada Yeskiel bahwa apa yang dikatakannya tentang pemulihan Israel itu akan terjadi. Pasti terjadi. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari cerita ini tentu kita menafsirkannya literal ya. Yeskiel diperintahkan Tuhan, dan apa yang kita baca, tulang-tulang yang kering itu akhirnya hidup kembali ya. Alkitab mengatakan demikian, maka itu hidup kembali. Tapi di sini kita juga belajar bahwa mujizat bisa dialami Yeskiel ketika Tuhan yang memerintahkan. Ya, saya teringat beberapa peristiwa dalam konteks orang percaya di Indonesia, di mana pernah kita dengar dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa momen yang berbeda, ada orang yang berusaha membangkitkan orang mati. Ada orang mati itu pemimpin gereja atau orang yang disayangi dan lain sebagainya. Ya, nggak tahu ya di YouTube-nya masih ada apa tidak, tapi banyak orang mengekspresikan, meyakini bahwa orang yang sudah mati ini belum mati, hanya tidur dan akan bangkit kembali. Ya, mereka berkata mereka dapat dari Tuhan, mereka disuruh Tuhan, sehingga mereka memerintahkan agar tubuh yang sudah kaku itu hidup kembali. Tapi faktanya, sepanjang saya tahu, apa yang di-shoot di YouTube yang pernah saya lihat videonya, dari cerita yang saya dengar, seolah-olah beberapa orang itu beriman orang yang mati ini hidup kembali, tapi tidak ada kebangkitan yang terjadi. Yang ada cerita kemarin ada orang pura-pura mati, tapi ternyata masih hidup, bangkit kembali karena pura-pura mati karena dikejar-kejar hutang. Ya, Bapak Ibu, dalam kasus hukum kalau nggak salah di Bogor itu ceritanya. Yang saya mau katakan bahwa dari cerita Yeskiel ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa memerintahkan saya, Tuhan bisa memerintahkan Bapak Ibu Saudara untuk misalnya membangkitkan orang mati dalam konteks korelasi Yeskiel yang kita baca tadi. Dan kalau Tuhan yang memerintahkan, maka kebangkitan terjadi. Ya. Tapi kan belum zaman kebangkitan orang mati, Pak. Loh, kalau Tuhan punya waktu, punya mau, ya siapa kita? Ya, Dia bisa melakukannya. Bahkan kalender ya kebangkitan orang mati yang mungkin masih terjadi nanti ya, karena itu juga rencana Tuhan. Tuhan bisa breakthrough, bisa terobos, bisa bypass, bisa lakukan hal-hal orang Dia itu yang punya kehendak. Tapi sekali lagi perhatikan bahwa ya Tuhan yang menyuruh. Jangan kita yang mengada-ngada disuruh Tuhan. Jangan kita yang akhirnya menjadi pembawa mujizat, memerintahkan dengan jumawa dan lain sebagainya. Orang ini harus bangkit dan seterusnya. Ya, selain akhirnya nanti kita dipermalukan, yang lebih utama kita mempermalukan Tuhan. Tuhan yang tidak tahu apa-apa diikut campurkan oleh kita sehingga nama baiknya yang jelek. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak anti, kita tidak boleh anti terhadap mujizat. Tapi sekali lagi, ya, mujizat yang terjadi itu ya atas kehendak Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tidak boleh seolah-olah ingin mempertontonkan kehebatan kita. Itu yang sering saya lihat. Jadi banyak orang berusaha melakukan mujizat itu bukan bergantung penuh sama Tuhan, tapi ingin mempertontonkan kehebatan dirinya. Sembuh kamu, berjalan kamu, bangkit kamu, seolah-olah punya iman. Tapi sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, iman itu muncul karena dia merasa dia harus mempertontonkannya kepada banyak orang supaya orang mengagumi dirinya. Dalam banyak peristiwa kebetulan saya dapat izin Tuhan
pernah berada dalam sebuah komunitas gereja yang memang menekankan mujizat. Saya ketemu banyak orang-orang yang seolah-olah hebat. Ya memang hebat sih, bukan seolah-olah. Tapi ekspresi mereka setelah mengusir setan, ekspresi mereka setelah melakukan mujizat, itu jadi tinggi hati. Ya. Mereka merasa dirinya wow, bagaimana begitu, dan orang-orang yang menyaksikannya juga akhirnya memberikan stempel wow kepada hamba Tuhan ini gitu, hamba Tuhan tertentu ini. Dan itu saya alami secara pribadi. Ya. Makanya saya bersyukur saya punya iman seperti ini tuh bukan iman yang baru terjadi kemarin, tapi iman yang melewati proses panjang Tuhan. Saya berasal dari gereja yang tidak terlalu menekankan mujizat, tapi ketika saya bertobat, dalam artian mengalami kelahiran baru, saya berada dan melayani, aktif bahkan melayani di sebuah gereja yang menekankan mujizat. Jadi saya tahu itu proses itu. Dari nggak percaya mujizat, akhirnya melihat mujizat dalam karya pelayanan saya. Ya ketika baru dalam pelayanan, ketika tumpangi tangan tidak jatuh orang, ya saya melihat banyak orang tidak mau didoakan di saya. Saya masih ingat banget ada beberapa hamba Tuhan yang altar call memimpin, saya salah satunya. Dan kebetulan saya yang paling muda saat itu. Ya, yang lainnya sudah cukup jam terbang dan punya pengalaman. Ya, yang berdiri di depan saya untuk minta didoakan saya ya hanya beberapa gelintir orang, yang lainnya lebih ke arah rekan-rekan yang lebih senior. Sebenarnya sih tidak masalah. Cuma ketika itu dilalui setiap minggu seperti itu, saya secara pribadi juga, why, kenapa gitu. Terus saya melihat, wah, orang-orang banyak ke teman saya karena kalau ditumpangi tangan jatuh dan manifestasi. Nah itu kebodohan saya saat itu. Dan akhirnya saya beriman. Pada saat itu saya beriman, Tuhan kalau Tuhan mau pakai saya kasih tanda dong. Maka di hari Minggu tertentu ketika altar call, saya tumpangi tangan, orang jatuh, orang manifestasi, orang teriak-teriak, setan keluar. Nah sejak saat itu, saya ngomong ya di atas ya tidak, di atas tidak. Orang yang minta saya doakan, ngantrinya panjang. Ya. Orang jadi melihat saya punya kuasa. Tapi jujur saat itu, meskipun saya berusaha untuk tidak sombong, kesombongan itu secara naluriah, merasa saya sudah ada di level yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Dan satu sisi, meskipun saya nggak mau, tapi itu terjadi. Dan itu manusiawi bagi saya. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa bukan itu yang Tuhan mau. Kesombongan itu hampir membuat saya ya keluar dari rencananya Tuhan. Dan puji Tuhan saya bertobat. Saya diproses Tuhan lagi. Hingga sekarang saya yang sekarang ini sudah sangat menyadari bahwa apapun yang saya lakukan, dan andai kata yang saya lakukan dikagumi banyak orang, itu semua terjadi karena atas izinnya Tuhan. Jadi berdasarkan itu, kalau Tuhan tidak suruh saya untuk tumpangi tangan, saya tidak akan tumpangi tangan. Sejak saat itu, ketika saya sadar bahwa kalau Tuhan nggak suruh saya untuk melakukan A, misalnya beriman A, ya saya nggak akan beriman A. Contoh misalnya, ada seseorang yang memiliki kecacatan tunanetra, tidak bisa melihat, datang di altar call, datang kepada saya minta didoakan. Dulu, saya beriman luar biasa, saya memaksakan diri, melihat kamu, celik matamu, dan lain sebagainya. Tapi hari ini bukan saya tidak lagi punya iman. Saya bertanya sama Tuhan, saya harus ngomong apa? Kalau Tuhan nggak suruh saya ngomong apa-apa, ya tidak akan saya lakukan. Beriman seperti yang saya mau, karena saya mau dia bisa melihat. Tapi sebenarnya itu saya mau lakukan supaya kalau benar bisa melihat, orang mengagumi saya. Tapi sekarang saya tidak pernah lakukan itu, saya bertanya kepada Tuhan. Apakah
kemudian saya menjadi seorang yang tidak percaya mujizat? Tidak juga. Karena dalam beberapa kesempatan, ya, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan sesuatu yang bagi saya nggak masuk akal. Tapi karena saya sejahtera dan saya beriman, maka terjadi. Mujizat terjadi. Dalam pelayanan kami, saya masih ingat ada suami istri yang bermasalah dengan kandungannya, sehingga sulit. Dokter bilang akan memiliki anak. Sudah berkali-kali ke beberapa dokter, gagal karena memang ada kesulitan itu. Suatu ketika, saya sudah kenal cukup lama. Suatu ketika, tiba-tiba dalam suatu waktu saya mau mendoakan suami istri ini. Dan ada gerakan doakan. Segera mengandung, tahun depan, di momen yang sama, sudah punya anak. Tapi saya tahu kan, keluarga ini gitu. Sana sudah bersama-sama saya setahun 2 tahun saat itu. Saya tahu problem mereka, masalah mereka. Saya bilang dalam hati ada berkecamuk gitu. Ini kan dokter bilang udah susah Tuhan. Tapi Tuhan ngomong dengan tegas. Bakal akan melahirkan, punya bayi yang lahir dari sel telurnya, yang lahir dari sperma suaminya. Dan ketika Tuhan suruh itu, ya saya cuma melakukan saja. Nothing tulus gitu. Dan ketika saya doakan, ya sama-sama dengan jemaat yang ada, saya masih ingat banget, gak lama kemudian orang ini menghubungi saya sambil nangis-nangis karena mengatakan bahwa sudah positif hamil, dan di tahun berikutnya dia juga bersaksi di waktu yang sama bahwa dia sudah memiliki anak yang dari Tuhan. Tapi peristiwa itu tidak membuat saya akhirnya jadi kayak gimana gitu. Dan tidak kemudian ketika saya menemukan atau berkenalan dengan suami istri yang kesulitan punya anak, untuk mengimani sesuatu yang sama seperti suami istri ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkata demikian. Meskipun punya pengalaman, tapi saya sudah menjadi orang yang tidak serta-merta pengalaman itu kemudian menjadi aturan, menjadi platform gitu ya, bahwa ini bisa dilakukan seterusnya kepada siapa saja. Kalau Tuhan gak gerakan, ya saya tidak berdoa dengan ekstrim seperti itu, atau beriman secara ekstrim seperti itu. Sehingga akhirnya saya sekarang ini ya kalau melakukan sesuatu karena Tuhan dan itu terjadi nggak jadi kayak gimana, besar kepala. Dan andai kata juga tidak terjadi apa-apa karena saya memang tidak digerakkan untuk itu, juga tidak merasa bersalah gitu. Nangkep ya? Nah, ini yang Yeskiel mau ajarkan kepada kita di pasal 37 lewat perintah Tuhan kepada Yeskiel agar menubuatkan tulang-tulang yang kering itu hidup kembali. Jelas yang melakukan mujizat bukan semata Yeskiel. Yeskiel itu cuma alat saja, disuruh Tuhan bernubuat, berkata kepada tulang-tulang itu. Itu kita tahu juga karena Tuhan punya tujuan supaya Yeskiel percaya bahwa Israel hari itu, Yehuda saat itu yang sudah terpuruk, itu akan Tuhan pulihkan. Dengan memberikan mujizat di depan mata Yeskiel bahwa tulang-tulang itu hidup kembali, Yeskiel otomatis percaya bahwa apa yang dia lihat hari itu, bahwa Yerusalem juga Samaria yang sudah hancur, Tuhan bisa pulihkan di kemudian hari, dan itu tergenapi. Kita tahu kemudian orang-orang Yehuda yang sudah dibuang ke Babel akhirnya kembali, dan di zaman perjanjian baru kita tahu kembali ada bangsa Israel yang meninggali tanah perjanjian. Nah, saudara kekasih Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Kemudian kita baca perikop berikutnya, ayat 15. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya, untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf dan papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini?
Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkan dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, hingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulis itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala dan dewa-dewa mereka yang menjijikan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Haleluya, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Yang kita baca tadi, saudara, adalah janji Tuhan untuk mempersatukan Israel dan Yehuda. Tapi pertanyaannya, apakah itu tergenapi secara literal hari ini, sampai hari ini? Sepemahaman saya, ketika Yeskiel mengatakan ini, sampai di dalam zaman Alkitab, itu belum tergenapi. Dan kalau sekarang, di zaman modern ini, ada negara Israel, itu pun secara literal tadi, ayat-ayat yang kita baca tadi, itu juga belum tergenapi. Jadi saya mempercayai bahwa nubuatan Yeskiel ini terjadinya nanti, atau belum terjadi masa ini tapi nanti, di mana bicara mengenai tempat kudusku, kata Tuhan. Mereka akan berada dalam tempat kudusku, berarti kan tentu bukan di bumi ini. Ya. Tempat kudusnya Tuhan tentu berada di surga dalam Yerusalem baru, langit dan bumi baru nantinya. Manusia-manusia kan akan dibawa ke sana nantinya oleh Tuhan yang percaya kepadanya. Jadi ini bicara mengenai one day nanti, suatu hari kelak. Hari ini belum terjadi. Gak lagi orang membedakan aku Israel, aku Yehuda. Ketika mereka semua tidak lagi punya berhala-berhala seperti ayat-ayat tadi. Mereka tidak lagi menduakan Tuhan. Mereka benar-benar hidup dalam kekudusannya Tuhan. Maka akan disatukan Tuhan tanpa melihat perbedaan lagi. Di perjanjian baru belum tergenapi. Ya, jelas orang-orang Yahudi itu sama orang Samaria tidak bertegur sapa. Mereka saling bermusuhan, saling menajiskan satu dengan lainnya. Itu karena sejarah panjang yang sudah mereka lalui akibat perpisahan antara kerajaan pasca Salomo mangkat. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Jadi yang kita pelajari hari ini bahwa Tuhan masih punya janji kepada Israel dan Yehuda yang akan memulihkan mereka tanpa ada pembedaan. 2 papan disatukan menjadi 1 papan, Alkitab tadi mengatakan. Dan saya percaya itu akan tergenapi nanti. Dan itu akan juga menjadi momen kita kalau Bapak Ibu hari ini percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya nanti yang digenapi di momen itu, di saat mendatang itu, bukan cuma Israel yang dipulihkan dengan Yehuda. Mereka tidak lagi 2 tapi jadi 1, tapi semua bangsa-bangsa, semua manusia percaya, orang-orang percaya yang berasal dari suku agama, ya, karena bagi saya Kristen bukan cuma agama, ya. Tidak sekedar agama, ya. Agama itu adalah aturan, kelompok yang membuat aturan untuk mereka bisa menyembah Tuhan dan lain sebagainya, itu agama. Tapi
Bagi saya kekristenan itu bukan sekedar agama. Maka saya tidak terlalu mementingkan apakah kau beragama Kristen apa tidak gitu ya. Karena selamat bukan karena beragama Kristen, selamat karena percaya kepada Yesus, dan orang yang percaya kepada Yesus itulah yang disebut orang Kristen, yang ciri khasnya hidupnya sama seperti Kristus. Karena arti Kristen itu adalah seperti Kristus. Jadi semua nanti, dari suku, dari ras apapun, bahkan mungkin dari agama apapun, yang mungkin secara lahiriah mereka beragama A, B, C, D, tapi mereka percaya kepada Kristus. Dan Kristus izinkan untuk masuk dalam kekekalan. Karena ayatnya berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus di sini adalah hakim nanti yang menentukan siapa kita yang bisa masuk atau tinggal bersama dengan Bapa, atau siapa kita yang tidak bisa tinggal dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Yesus yang menjadi hakim. Yesuslah penentu. Ya. Apakah Yesus hanya menentukan sekedar orang yang beragama Kristen saja? Ya, orang yang membaca Alkitab dengan level anak-anak ya mungkin seperti itu. Tapi kalau kau membaca Alkitab dalam kedewasaan, dalam perspektif yang benar, tentu bukan sekedar orang yang beragama Kristen, tapi orang yang benar-benar percaya kepada Yesus. Dan percayanya tentu sesuai firman Tuhan, diekspresikan, terlihat lewat perbuatan hidupnya sehari-hari. Nah saudara, jadi pasti ada pemulihan. Makanya saya tidak terlalu mengajarkan kita sok-sokan dibandingkan, maafkan saya, kelompok Kristen yang lain. Saya dengan Katolik tentu tidak sependapat. Ya. Saya tidak bilang iman yang saya imani dengan iman Katolik itu sama. Saya tidak bilang juga iman saya dengan iman orang Protestan sama. Saya tidak bilang iman saya dengan iman orang Pentakosta, bahkan karismatik, bahkan yang sealiran sebenarnya dengan saya sama. Ya. Tapi meskipun ada perbedaan di antara saya dan mereka, ya, saya tidak terlalu berusaha untuk menghakimi satu dengan lainnya. Karena sekali lagi, hakim yang sejati adalah Tuhan. Saya berbeda dengan mereka karena saya punya penafsiran yang berbeda dengan mereka, dan penafsiran saya itulah yang saya imani. Boleh dong, sebagai manusia yang punya akal, punya budi, punya hati, menafsirkan hal tertentu seperti apa yang saya pahami, sehingga ketika iman itu saya ekspresikan ya berbeda dengan orang lain. Itu sah-sah saja. Saya tidak akan bilang mereka itu sama imannya dengan saya, tapi saya tidak juga akan menghakimi mereka tidak akan sampai dalam kerajaan Bapa. Karena sampai di kerajaan Bapa itu harus melalui Yesus, dan Yesuslah yang menghakimi, bukan saya, bukan mereka. Tapi sepanjang hidup di bumi ini saya hanya mengimani, saya hanya mempertajam iman saya. Dengan apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan saya sedih kalau misalnya ada orang terdekat saya yang akhirnya berpindah iman. Ya. Tapi meskipun demikian saya tidak akan menghakimi mereka tidak selamat. Biarlah itu bagiannya Tuhan, bukan bagiannya saya. Bagiannya saya adalah mengingatkan orang-orang yang bisa saya ingatkan, yang mau saya ingatkan untuk hidup seperti yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, yang diperintahkannya untuk diajarkan kepada orang lain yang mau mendengarkan. Jadi biji mata Tuhan, saya bisa bergaul dengan siapa saja. Saya bisa melayani di gereja mana saja kalau mereka mau mengundang saya. Pada faktanya saya beberapa kali sudah melayani di gereja Protestan. Saya juga pernah melayani beberapa komunitas Katolik, gereja Okumene, ya. Ya, kemanapun Tuhan suruh melangkah, saya akan melayani. Ya, tapi sekali lagi, ya, ada banyak hal juga yang saya tidak bisa sama dengan mereka, karena pemahaman iman kami yang berbeda tadi, penafsiran kami yang berbeda terhadap ayat-ayat Alkitab tertentu. Jadi, sama-sama kita percaya bahwa ada suatu hari nanti semua itu akan dihancurkan oleh Tuhan, sehingga yang bersama dengan Dia nanti ya hanya umatnya saja. Maka hari ini gak usah terlalu bangga dengan benderamu, gak usah bangga dengan
terlalu berlebihan dengan komunitasmu, dengan gerejamu. Jangan menganggap gereja yang lainnya, komunitas yang lainnya itu malah lebih rendah daripada saudara. Ya, itu biarlah bagiannya Tuhan. Bagiannya kita sadar bahwa seperti Tuhan berkata kepada Yeskiel, sampaikan kepada Israel dan Yehuda, bahwa nanti aku akan pulihkan mereka. Mereka tidak lagi dua, satu. Ketika apa? Ketika mereka hidup dalam kekudusanku. Yuk, kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Di momen-momen kita mengakhiri 2022 ini, sama-sama kita belajar untuk menjadi pribadi yang benar-benar hidupnya kudus, berusaha hidup kudus, sehingga nanti ada waktunya kita dibawanya di dalam kekekalannya, masuk ke Yerusalem baru, dalam kekudusan Tuhan, bersama orang-orang semua yang menjadi umat pilihannya. Haleluya. Semoga Yeskiel 37 yang saya bagikan kepada saudara, Rema yang saya dapatkan, yang saya bagikan kepada saudara bisa memberkati semuanya. Dan saya berharap sungguh kita akhirnya menyadari dari Yeskiel 37 tadi bahwa kalau Tuhan perintahkan, lakukan. Yeskiel diperintahkan menubuatkan tulang-tulang yang kering. Impossible bisa hidup. Tapi ketika dia melakukan apa yang Tuhan suruh, bisa hidup. Sebaliknya, jangan melakukan hal-hal yang kontraproduktif, mengatasnamakan Tuhan, padahal sebenarnya kau lakukan semua itu untuk kepentinganmu sendiri. Mungkin ada waktunya Tuhan mengizinkan itu terjadi, karena Tuhan tidak mau menajiskan kekudusannya. Ingat tadarusan kita kemarin, Tuhan suatu waktu membela kita, bukan kitanya yang dibela, tapi kekudusannya yang dibela. Nah, sebaliknya juga kita belajar bahwa kita tidak boleh membedakan yang lain-lainnya, menganggap diri kita lebih hebat dan menganggap rendah yang lainnya. Karena kita semua nanti di hadapan Tuhan akan disatukan. Gak ada lagi nanti Israel di dalam Yerusalem baru. Gak ada lagi Yehuda dalam Yerusalem baru. Di bumi mereka bermusuhan. Yerusalem dan Samaria selalu bermusuhan. Tapi nanti di surga mereka satu. Begitupun kita, orang-orang yang beda bangsa, beda suku, beda bahasa, beda gereja. Ya, kalau kita memang menjadi umat pilihan, kita nanti satu tanpa lagi membawa embel-embel hal-hal yang membedakan kita ketika hidup di bumi. Semoga dipahami. Kalau diberkati, di subscribe link ini, channel ini, program ini, di share kepada yang lainnya. Jangan lupa juga dukung lewat doa, kasih komentar yang baik, saran yang baik, supaya program ini di 2023 jauh lebih baik lagi. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat episode ini, kami belajar banyak dari Yeskiel 37. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman, bukan semata hanya tahu firman. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat juga mempersiapkan Natal di 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya.